Sekarang kita bahas renceng. Jadi kalau posisi kelinci ini berarti posisinya naik ke atas. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya mau bahas tentang instrumen kontrol panel Hino 500 Euro 4 FM280 JD. Oke, kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, langsung kita ke panel depan ini, kita on kan dulu kontaknya. Nah, di sini indikator sudah ada yang menyala ya. Jadi di sini yang pertama ini adalah speedometer. Jadi kecepatan kilometer per jam ya. Ini speedometer. Dan yang kalau untuk ini teman-teman, ini adalah tekanan angin brake depan. Ya, tekanan angin brake depan, ini tekanan angin brake belakang, rear ya. Nah, ini tachometer. Nah, ini ada fuel gauge ya, fuel gauge bentuknya digital. Nah, ini teman-teman, ini temperatur radiator atau temperatur coolant ya, air coolant. Jadi berapa nanti ada tertera ya teman-teman ya, kalau jangan sampai ke merah ya teman-teman. Nah, ini odometer. Odometer ini berapa kilometer unit kita ini berjalan ya. Jadi jumlahnya berapa kilometer unit ini berjalan. Jadi bukan HM ya ini teman-teman, ini odo. Nah, ini tekanan oli engine. Tekanan oli engine. Nah, ini di engine diagnostik, ketika ada warning pada engine ya. Biasanya ini muncul, kemudian ada tanda seru. Nah, ini baterai. Nah, ini kura-kura ini yang berhubungan dengan renceng ya, atau perpindahan speed. Nah, ini parking brake lagi aktif. Oke, baik teman-teman, sebelum saya membahas renceng ya, jadi saya mau jelasin tentang lever gear ya. Lever gear ini tuas persneling. Tuas persneling ini ada yang huruf C ya. Huruf C ini gigi setengah teman-teman. Kalau R kan semua kendaraan ada R-nya ya. R itu mundur atau rear ya. Jadi C ini gigi setengah atau biasa disebut dengan crawler ya bahasa Inggrisnya. Untuk ketika kita ditanjakan ya, ditanjakan tuh kalau nggak mampu, kalian bisa pindahkan ke gigi C, gigi setengah tuas persnelingnya ini ya teman-teman. Jadi kalau nggak mampu, kalian bisa pindahkan ke gigi C, gigi setengah. Dan untuk rencengnya ini tetap ya di posisi kura-kura, jangan dipindah ke kelinci, karena C gigi paling rendah ya, atau gigi atau tuas biasa disebut juga dengan ini ya, lever gear switch ya, shift. Oke, di depan kita ini sudah ada gambar kelinci ya. Jadi ini renceng ini sudah saya naikkan ya. Ini sekarang kita bahas renceng. Jadi kalau posisi kelinci ini berarti posisinya naik ke atas. Jadi perpindahannya ini tidak perlu kita kopling ya teman-teman ya. Jadi perpindahan antara kura-kura dengan kelinci kerjanya tidak perlu kita kopling, langsung aja kita pindah, kemudian langsung kita masukkan ke gigi berikutnya ya, atau speed berikutnya. Oke, cara kerjanya seperti ini. Contoh, umpamanya kita masuk gigi 1 dulu ya, 2, kemudian gigi 3, gigi 3 ya, kemudian gigi 4. Nah, pada saat di gigi 4 kalian mau masukkan di gigi 5, kalian bisa naikkan renceng ini. Kalian langsung naikkan, nggak perlu dikopling ya teman-teman ya, naikkan aja rencengnya. Nah, nanti ada gambar kelinci, kemudian kita masukkan ke speed 5. Nah, masuk di speed 5 gitu teman-teman. Jadi untuk naikkan renceng kita nggak perlu kopling ya teman-teman. Nah, untuk sebaliknya begitu ya teman-teman ya, dari gigi 5 kalian turunkan dahulu, turunkan rencengnya, turunkan, kemudian kalian tarik mau turun ke 4, langsung aja kita turunkan ke 4 teman-teman. Tapi di gear 4 ya, sorry, di gear 4
Jadi gitu ya teman-teman caranya. Nah ini sudah berubah kura-kura teman-teman karena di posisi turun. Oke ya teman-teman, jadi oke. Nah ini adalah hormeter. Hormeter ini kita baca harus di posisi on kontak. Kalau tidak on tidak bisa terbaca ya. Jadi ini coba saya matikan dahulu. Kita on kan. Nah dia baru terbaca. Nah ini AC AC ya, air conditioner, kompresor. Nah ini udara ya, udara dari luar. Untuk AC nya ya, ini udara dari dalam. Oke. Kemudian kita ke PTO ya teman-teman ya. Jadi PTO ini kita tombol dengan menekan kopling. Jadi jangan sampai kita tidak menekan kopling. Tekan kopling, kemudian kita tombol, kemudian kita naikkan dam ya. Jadi PTO ini power take off ini untuk menaikkan, memutar pompa hoist dam ya, untuk menaikkan silinder dam. Kita tarik aja ini teman-teman. Tarik memang agak berat, tarik sampai mentok. Nah, kalau mau stop kalian tinggal tombol PTO nya ya. Nah ini tombol PTO nya stop. Nah ini semuanya stop di tengah teman-teman. Kalau kalian tombol naikkan ke atas ya tarik aja handle ke atas sampai habis. Ini posisi stop. Jadi kalau kita, nah ini teman-teman, jadi kalau posisi stop ini kita tinggal turunkan aja teman-teman handle-nya kalau mau turun, walaupun PTO tidak aktif ya. Jadi di indikator juga ada ya teman-teman ya. Jadi power take off ini ya, atau PTO ini, nah ini ya teman-teman ya, ini indikator ya, lampu indikator bahwa power take off nya aktif atau PTO nya aktif. Ini bisa terbaca di monitor ya, di panel depan. Kemudian kita matikan. Nah yang satu ini ya teman-teman, ini ada deep lock ya, ini sengaja ini ditutupin supaya terlindungi ya, supaya tidak tertekan. Karena ini cara mengaktifkannya kita harus berhenti ya teman-teman ya, unit harus berhenti, kemudian kita kopling, kemudian kita on. Nah baru muncul di indikator ini deep locknya aktif teman-teman. Jadi bahwa indikator ini menunjukkan. Nah ini kita matikan. Jangan lupa di kopling ya teman-teman ya, posisi berhenti, unit posisi berhenti. Oke, kemudian kita ke tuas bagian sebelah kiri. Nah ini ada exhaust brake. Ini exhaust brake kita tarik aktif. Kalau kita ke depan tidak aktif. Nah, exhaust brake ini untuk di kecepatan ya teman-teman ya, untuk di kecepatan tinggi kalian bisa lakukan pengereman memperlambat kecepatan unit dengan menggunakan exhaust brake atau biasa disebut retarder ya teman-teman ya. Jadi retarder kalian aktifkan, di indikator juga terbaca ya. Nah ini indikator wiper ya teman-teman ya, wiper. Nah yang ini air wiper. Kemudian nah ini lampu hazard. Jadi lampu hazard kita tekan ke bawah, dia akan menyala. Lampu hazard ya teman-teman. Lampu hazard ada di handle sebelah kiri. Ditekan ke bawah. Oke, kemudian kita ke, nah ini lampu kabut. Lampu kabut ya teman-teman. Nah ini untuk menaikkan RPM. Jadi rotasi putaran per menit engine kita bisa putar lewat sini ya teman-teman ya, gasnya ya. Jadi kita nggak perlu tekan pedal gas, kita putar ini aja udah naik. Oke, kemudian kita ke tuas sebelah. Nah ini
Ini sebelah kanan ini lampu jalan dan lampu kerja. Kemudian ini sein kanan dan sein kiri. Teman-teman, sedikit tentang tekanan udara ya, kita on kan dulu ya, jadi biar terlihat tekanan udara brake depan dan tekanan udara brake belakang. Jadi jangan sampai tekanan udara ini di posisi merah, teman-teman. Jadi kalau dia nggak bisa naik berarti ada problem pada kompresor ini, teman, kompresor pengisian angin yang masuk ke tangki, atau ada kebocoran angin, bisa jadi kebocoran angin. Jadi jangan sampai di merah. Kalau di merah jangan dioperasikan kalau dia nggak bisa naik. Oke teman-teman, kita tarik ke atas. Kalau kita tarik ke atas, kita netralkan. Nah seperti ini netral. Nah kalau ke atas, ke bawah netral ya, sorry. Ke atas ini aktif. Oke teman-teman, kita ke bagian di sebelah kiri ini ada apar ya teman-teman ya. Jadi apar 3 kg, kita lihat aparnya. Nah ini apar 3 kg ini untuk memadamkan api ringan. Nah ini lampu kabin untuk penerangan di malam hari ya, pasti di malam hari ya teman-teman. Oke, kemudian di depannya ini kita ada kompartemen juga. Kompartemen ini untuk ya buku-buku ya, untuk buku P2H atau nasi, tempat nasi, lindung matahari ya. Kayaknya cukup. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Insya Allah ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, tombol lonceng notifikasinya. Jika ada informasi yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.